tahun. Tapi 1600 sekian sudah dimulai oleh si Portugis, Spanyol, Inggris, sampai terakhir Jepang. Negara-negara bekas jajahan itu untuk Indonesia, mentalnya itu bermasalah, disebutlah itu inlander. Inilah kajian-kajian serius dari beberapa tokoh yang lahir dari pemberontakan atas dominasi penjajah itu. Seperti Edward Said, Spivak, dan lain-lain sebagainya. Yang berpikir tentang bagaimana meretas kepenjajahan orang ini. 1945 kita merdeka, tapi hingga hari ini mereka jajah terus. Dengan soft power mereka, dengan cara yang berbeda, mereka kendalikan. Oktober tahun lalu ada seminar di Balige. Mungkin sudah pernah ada yang dengar cerita saya ini. Dibahas di situ semua artefak-artefak tua Batak. 6 pembicaranya orang asing semua. Saya tanya, berapa jumlah? Karena mereka bilang bahwa naskah tua Batak itu hanya berisi informasi sepele tentang ada tuan kecil, tentang perang suku, dan semacam itu. Jadi nggak ada big information di dalam buku-buku itu, kata mereka. Saya tanya, berapa jumlah naskah kami itu, Bapak? Saling pandang. Di Italia aja mungkin ada 100 katanya. Oke. Di Amerika di mana-mana, nobody knows di antara mereka itu. Katakanlah 500 totalnya seluruhnya. Pustaka itu, buku lak-lak itu. Berapa persen yang sudah kalian baca? Ada 20%. Saling pandang mereka geleng kepala. 15 enggak, 10 enggak, berarti 1% paling banter. Secara akademik, kalian mengambil kesimpulan secara jumping, jumlah naskah kami aja kalian nggak tahu, tapi buru-buru kalian simpulkan, begitu cetek isinya. Jadi dia mengendalikan kita terus, mengontrol kita terus. Itu inlanderitas yang terwariskan hingga hari ini. Merasa dirinya dijajah terus. Ketemu orang Cina, manggil toke. Ketemu orang Arab, manggil habaib. Ketemu orang India, tuan. Dia sendiri apa? Itu inlanderitas. Tidak mampu berdiri setara dengan bangsa-bangsa lain. Dan dipelihara terus. Yang pertama. Yang kedua, begitu dahsyatnya pengaruh lembaga-lembaga internasional dan negara-negara asing mendikte terus-menerus ke sini. Sehingga apa yang menjadi kekuatan kita, yakni agraria itu, tidak menjadi prioritas. Karena dikte asing itu. Kita punya panas bumi yang kekuatan cadangannya nomor 2 di dunia ini. Apa yang kita dapat dari situ? Nunggu Cina datang. Pemerintah kita itu nggak ngerti apa beda investor dengan outvestor. Semua yang datang itu akan mencari keuntungan, mengeruk. Labelnya investor, tapi really dia adalah outvestor. Dia bawa pulang semua itu. Tapi bagi komprador ini sangat bangga, tepuk-tepuk tangan dia. Terkilir pikirannya, nggak mampu berfilosofi, menembus ke depan dan membaca sejarah, nggak paham. Karena ukuran-ukuran kemanusiaan ini sangat kecil sama dia, benda-benda fisik. Padahal Indonesia itu dikatakan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, manusianya dulu, jiwanya dulu, bukan tolnya. Siapa yang lewat tol itu dari nanti? Membiayai itu pun tak kayak mana. Susah kita itu. Yang kedua, itu ya, bahwa dikte asing terus
Kita lihat mulai Washington Consensus sampai dengan berbagai instrumen lain. Terus yang terakhir 2015 adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN. Itu semua instrumen penjajahan baru dari kekuatan-kekuatan asing itu. Yang ketiga, penjajahan oleh bangsa sendiri. Bagaimana caranya ini? Pembodohan politik dari dulu. Katanya kita berpancasila, tapi korupsi jalan terus. Siapa yang harus salahkan? Apa si Pak Ijo? Enggak dong. Tampuklah. Pancasila itu 5 sila. Mau dibikin 3 sila, mau dibikin 1 sila. Ke laut lah kalian itu. Penjajahan pikiran oleh bangsa sendiri. Ini terjadi. Bahwa ada orang berbicara seperti itu historis. Siapa namanya? Bung Karno. Apa Bung Karno perumus Pancasila itu? Bilanglah iya, historis itu. Enggak, itu rumusan, rapat, diskusi, bukan voting. Bukan voting itu pesannya. Dan kalau kita lihat, di salah BPUPKI dan PPKI, bahkan rumusan Yamin yang paling dekat dengan Pancasila. Bahwa Bung Karno ada di situ, iya. Mungkinkah kita menyediakan peran Bung Karno? Sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Jadi kesesatan sejarah itu terus dialirkan. Kalau periksa undang-undang, di situ banyak sekali itu yang membuat kesan yang luar biasa kuat tentang bagaimana Jakarta yang dikuasai oleh pikiran-pikiran hegemonik seperti zaman Majapahit, seperti menjajah bangsa sendiri. Periksa undang-undang itu. Otonomi daerah misalnya. Kalau pulang ke Tapanuli bercakap-cakap di warung seperti ini, otonomi di daerah, kata dia. Bukan otonomi daerah, otonomi di daerah. Ada pembodohan di situ. Semua mau distandarkan. Cuma Minang yang berhasil untuk menolak sistem pemerintahan desa itu. Semua desa-desa. Padahal kita punya huta itu lain, usus-ususnya lain. Semua mau dibikin standar. Itu penjajahan juga. Yang ketiga, yang keempat, ECI, singkatan dari etnis Cina Indonesia. Tanya itu Sofyan Jalil, berapa luas tanah Indonesia sehingga bisa dibagi oleh Pak Togap sesuai dengan keinginan Bung Karno itu, dibagi ke rakyat. Nggak akan dikasih, datanya saja. Bagaimana kok buat program kemandirian pangan? Rata-rata kepemilikan lahan cuma 0,2 hektar. Tiba-tiba mau ada proyek, mau pangan tadi apa? Bukan, yang food estate itu. Itu kan neoliberalisasi, rakyat nonton aja di pinggir. Yang kita mau rakyat setiap orangnya, setiap keluarganya memiliki 5 sampai 10 hektar. Seperti Velda yang ada di Malaysia. Dan itu ditiru oleh Perdana Menteri Malaysia dari Indonesia ketika kita mendeklarasikan sebuah model ekonomi benteng. Ekonomi benteng itu ingin membangun ekonomi Indonesia yang bersifat nasionalistik dengan pelaku-pelaku orang kita. Disubsidi terus itu. Itulah antara lain patent tax dan macam-macamnya itu. Tapi hanya 17.000 yang berhasil dalam 2 tahun dibina. Digertol itu lawan-lawan politik dan Bung. Walaupun tadi Selwa bilang bahwa ada indikasi orang PNI menggerogoti di dalam, dibagi-bagi tanah kepada orang. Itu apa, sedikit-sedikit masalah itu ada. Tapi secara umum saya lihat itu ditiru itu oleh Malaysia dan luar biasa hasil mereka. Ini data tanah aja pun nggak boleh kita kepemilikan itu. Nggak boleh kita. Sofyan Jalil itu. Padahal itu harus didistribusi. Sekarang isu yang luar biasa oleh Aman dan siapa Margada Baban itu mengenai hak ulayat dan masyarakat adat. Bagaimana supaya diundangkan? Sayangnya ketika Pak SBY presiden di tingkat PBB ada konvensi di situ, dia menghindar dari pengakuan masyarakat adat itu.
dengan hak-hak khusus itu sebagai pewaris itu. Makanya sekarang ini begitu rupa. Semua ini kebijakan struktural. Tahun 80-an ada yang disebut oleh siapa ilmuwan Jepang itu, Yasuhiro apa? Dia bilang ersat kapitalisme Indonesia itu bukan Fukuyama. Siapa sel? Yasuhiro apa? Bukan Nakamura. Bukan. Jadi dia bilang Indonesia itu memang sudah kapital, tapi itu kapitalistik. Saya ingin lebih maju. Syaratnya beri kesempatan pada pelaku-pelaku Cina ini. Modal asing masukkan, teknologi asing masukkan. Ya sudah. Apapun yang masuk ke sini itu investor, bukan investor. Terus meneruslah kita dijajah seperti itu hingga hari ini. Nah, sebetulnya kan itu harapan kita kepada Pak Jokowi. Dia bilang nawacita. Dia sebut-sebut itu Trisakti. Apa konten Trisakti itu? Berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi, berdikari. Dan yang ketiga, terakhir itu adalah berkepribadian dalam budaya. Ngomongnya aja sangat lancar semua. Realisasi nggak ada. Kalau doktrin itu jalankan, pasti berbeda Indonesia dari ini. Jadi agenda itulah yang saya lihat perlu kita tanamkan. Katakanlah misalnya mengenai pendidikan, mengenai kesehatan. Undang-undang dasar kita secara imperatif memaksa agar melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Itu pertama di permukaan. Yang kedua, mencerdaskan, memajukan kesehatan.